Bab 292. Kembali ke kediaman Wei lagi. Kaki Jerry yang bahkan sudah menginjak wajah Heng Meng, pada saat kritis ini, Heng Meng sudah tak berdaya dan langsung mengatakan kebenarannya. Apa katamu? Jerry yang tampak terkejut. Awalnya, dia hanya ingin mengambil mayat Yuri Zhou, tapi sekarang dia mendapat kabar bahwa Yuri Zhou masih hidup. Baginya, Yuri Zhou memang pantas mati, tapi dia diusir oleh Lei Siqin dan diculik saat sedang dikawal oleh bawahannya. Jika dia benar-benar mati, Lei Siqin akan merasa bersalah seumur hidup. Dia pasti akan berpikir Yuri Zhou mati karena dirinya. Yuri Zhou masih hidup, aku tidak membunuhnya. Heng Meng berkata lagi, seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin, dan pupil matanya penuh ketakutan. Tadi dia benar-benar merasakan kematian. Jerry yang benar-benar menginjak wajahnya, jika dia terlambat sedetik saja, takutnya kepalanya sudah mau hancur. Katakan dengan jelas, di mana dia? Tanya Jerry yang. Heng Meng sangat ketakutan dan tidak berani menyembunyikan apapun, dia masih berada di kediaman Wei. Di kediaman Wei, bagaimana mungkin? Jerry yang pergi mencari Sane Wei terlebih dahulu, tetapi karena tidak menemukan Yuri Zhou, dan Sane Wei bilang Yuri Zhou dibawa pergi oleh bawahan Heng Meng, dia pun datang ke kediaman Meng. Heng Meng, apa yang terjadi sebenarnya? Herbert Meng juga terlihat kesal saat ini, dan membentak Heng Meng. Heng Meng sangat panik hingga mau menangis, apa yang saya katakan itu benar. Buat apa aku menculik seorang wanita liar dan kampungan? Aku sengaja membiarkan Sane Wei menyebarkan kabar bahwa Yuri Zhou berada di tanganku. Selain itu, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa meminta keluarga Wei untuk melakukannya. Mengapa aku harus capek-capek membawa wanita ini kembali ke kediaman Meng baru membunuhnya? Setelah mendengar kata-kata Heng Meng, Jerry yang terdiam sesaat. Dia berusaha untuk tenang, kelihatannya, Heng Meng sepertinya tidak berbohong. Seperti yang dia katakan, Yuri Zhou tidak berguna lagi. Heng Meng tidak perlu membawa Yuri Zhou kembali ke kediaman Meng lagi. Lalu mengapa kamu meminta keluarga Wei untuk merilis berita Yuri Zhou berada di tanganmu? Saat ini, Alfredo Han tiba-tiba melangkah maju dan bertanya. Heng Meng melirik Jerry yang dengan hati-hati, karena ini satu-satunya cara untuk memancingnya ke kediaman Meng. Dia hanya mengatakan ini lalu tidak berbicara lebih lanjut lagi. Alfredo Han mencibir, kamu pikir kamu bisa membunuhnya dengan mudah jika memancingnya ke kediaman Meng. Meskipun Heng Meng tidak menjawab, semua orang tahu yang dikatakan Alfredo Han adalah jawabannya. Jerry yang menarik napas dalam-dalam, tak diduga, ternyata dia telah ditipu oleh Sane Wei. Tapi saat dipikir-pikir kembali, pada saat itu dia hanya memikirkan satu hal yaitu harus segera menemukan Yuri Zhou secepat mungkin, jadi dia tidak berpikir terlalu banyak lagi. Keluarga Wei, beraninya kamu menjebak Tuan Yang. Andre Wang berkata dengan mengertakkan gigi. Gerdi Guan juga berkata, keluarga Wei, kamu sedang bermain dengan api dan membakar diri sendiri. Tuan Yang, saya akan membawa seseorang untuk mengikuti Anda ke Jiangsu dan memusnahkan keluarga Wei. Sindarta Chen juga segera mengatakannya. Ekspresi Alfredo Han sedikit berubah ketika mendengar ini, dia berkata dengan suara yang dalam, Jerry Yang, masalah ini harus direncanakan dengan matang-matang. Jerry yang melirik Alfredo Han dengan heran. Alfredo Han bahkan tampak biasa-biasa saja ketika memulai perang dengan keluarga Meng. Tetapi sekarang dia malah tidak langsung setuju saat mau menghadapi keluarga Wei. Tuan Yang, saya sudah mengatakan semua hal yang perlu dikatakan. Sekarang, bisakah Anda membiarkanku pergi? Heng Meng segera bertanya. Herbert Meng juga datang kemari dan berkata, ini adalah kesalahan keluarga Meng. Karena ibu mertua Anda masih hidup, saya harap Anda dapat melepaskan Heng Meng. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Jerry Yang, ada 50 juta yuan di dalam kartu ini, anggap saja sebagai kompensasi atas perbuatan anak durhakaku. Jerry yang memandang Herbert Meng dalam-dalam. Pria ini memiliki keberanian dan keterampilan.
Ketika mengetahui Yuri Zhou masih hidup, sebagian besar niat membunuh Jerry Yang pun hilang. Jika kau masih ketahuan membohongiku, ketika aku masuk ke sini lagi, tempat ini akan hancur. Jerry Yang tidak mengambil kartu bank itu, setelah meninggalkan kalimat ini dengan nada dinginnya, dia berbalik lalu pergi. Ekspresi Herbert Meng tiba-tiba membeku, setelah melihat Jerry Yang perlahan pergi, dia tiba-tiba menatap Heng Meng dan membentak, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Selain itu, jika ada yang berani membocorkan hal yang terjadi di keluarga Meng hari ini, orang itu akan dibunuh tanpa mendapat pengampunan. Herbert Meng merupakan pewaris keluarga, jadi dia berhak berkata seperti ini. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah aib keluarga Meng, begitu terungkap, martabat keluarga Meng akan tercoreng. Begitu Jerry Yang pergi, keluarga lainnya juga mengikutinya. Jerry Yang, apakah kamu benar-benar ingin mencari keluarga Wei? Setelah meninggalkan kediaman Meng, Alfredo Han bertanya dengan suara yang dalam. Jerry Yang sedikit terkejut dengan reaksi Alfredo Han barusan, dan sekarang dia berkata seperti ini lagi. Jerry Yang menjadi sedikit bingung, memangnya keluarga Wei lebih kuat dari keluarga Meng? Alfredo Han menggelengkan kepalanya, saya tahu sedikit tentang keluarga Wei. Bagimu pendukung keluarga Meng mungkin adalah keluarga Wei, tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa keluarga Meng hanyalah salah satu pendukung keluarga Wei. Pendukung keluarga Wei yang sebenarnya adalah asosiasi bela diri. Saat mengatakan asosiasi bela diri, Alfredo Han terlihat sangat serius. Jerry Yang telah beberapa kali mendengar tentang organisasi ini. Saya juga tahu sedikit tentang asosiasi bela diri. Katanya, Kota Yan lebih memilih menyinggung 8 keluarga besar Kota Yan daripada asosiasi bela diri, kata Jerry Yang. Betul, di asosiasi bela diri, orang-orang kuat seperti awan tinggi di langit. Tidak hanya itu, ada cabang organisasi di seluruh belahan dunia, dan di Provinsi Jiangping juga ada cabang asosiasi bela diri. Orang lain hanya tahu di ibu kota provinsi, keluarga Han, keluarga Meng, dan keluarga Ning adalah 3 keluarga terkuat, tetapi sebenarnya cabang asosiasi bela diri di ibu kota provinsi adalah yang terkuat. Asosiasi bela diri selalu bersikap low profile dan misterius, seperti elang dalam kegelapan, sangat berbahaya, sehingga diabaikan oleh orang biasa. Kabarnya keluarga Wei dan asosiasi bela diri melakukan banyak transaksi gelap. Ucap Alfredo Han dengan serius, bahkan tampak ketakutan saat menyebut asosiasi bela diri. Jerry Yang tidak menyangka bahkan orang seperti Alfredo Han akan takut pada asosiasi bela diri. Jika asosiasi bela diri memilih untuk tidak menonjolkan diri, saya mungkin masih bisa menutup sebelah mata, tetapi jika mereka berani mengincarku, maka keberadaan mereka sudah tidak diperlukan. Jerry Yang berkata secara tiba-tiba, suara yang mendominasi itu seperti petir yang menakutkan. Alfredo Han tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya aku sudah tua, masa depan adalah milik kalian, para anak muda. Jika Jerry Yang mengatakan ini sebelumnya, Alfredo Han mungkin akan mengkritik Jerry Yang karena tidak berpikir panjang. Tapi tadi saat di kediaman Meng, setelah melihat kehebatan Jerry Yang, lalu mendengar kata-kata Jerry Yang pada saat ini, dia sama sekali bukan berlagak. Jerry Yang memang berkualifikasi untuk mengatakan kalimat seperti itu. Kebaikan Anda sudah kuingat, jika kepala Han membutuhkan bantuanku kelak, silakan katakan saja. Jerry Yang tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata demikian. Sebelumnya, dari kota Zhou hingga kediaman Meng hari ini, segala perbuatan Alfredo Han memberi kesan yang baik terhadap Jerry Yang. Jerry Yang merasa orang sepertinya pantas dihormati. Alfredo Han tertawa lepas, apa yang kulakukan tidak seberapa jika dibandingkan dengan dirimu yang telah menyelamatkanku. Setelah berbicara, Alfredo Han pergi bersama Vivi Han. Vivi Han melambai pada Jerry Yang, kakak Yang, selamat tinggal. Tuan Yang, apakah kita akan pergi ke kediaman Wei sekarang? Setelah Alfredo Han dan yang lainnya pergi, Siddhartha Chen melangkah maju dan bertanya.
Jerry yang menyipitkan mata dan menggelengkan kepalanya, kamu kembali saja ke kota Zhou, jangan membocorkan hal yang terjadi hari ini. Baik. Siddhartha Chen segera merespon. Tak lama kemudian, Siddhartha Chen juga membawa orang-orangnya pergi. Andre Wang mengemudikan mobil Jerry Yang. Setelah melihat Jerry yang masuk ke dalam mobil, dia bertanya, Tuan Yang, mau kemana sekarang? Jerry yang sedikit menyipitkan matanya, tiba-tiba berkata, kediaman Wei. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.